Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Arif Al-Ansor, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 5 kelas C, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan mata kuliah Lahjah Arabiyah. Dalam mata kuliah ini ada beberapa judul yang dibahas. Nah, kebetulan saya ditugaskan dalam membahas judul pengaruh lahjah terhadap memahami makna ayat Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya bahasa Arab terdapat lahjah fushah maupun lahjah amiyah. Lahjah fushah yang biasa digunakan oleh para kaum pelajar atau dalam syair-syair atau dalam Al-Quran maupun hadis, itu menurut Emil Ba'di Yaqub. Adapun lahjah amiyah itu biasa digunakan dalam keadaan bermasyarakat, sosialisasi sehari-hari yang dilakukan oleh manusia pada umumnya di Jazirah Arab. Lahjah amiyah terdapat banyak lahjah di dalam. Lahjah fushah pun di dalamnya terdapat banyak lahjah. Di antaranya terdapat lahjah Khuzail, lahjah Kinanah, lahjah Quraisy. Yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan bahasa Arab tersebut dengan lahjah Quraisy. Ternyata lahjah tersebut bukan hanya lahjah Quraisy saja, tapi lahjah Khuzail, Kinanah dan lain-lain pun terdapat di dalam Al-Quran yang terlebur menjadi satu, yang telah melebur menjadi satu dan dianggap menjadi lahjah fushah. Banyaknya lahjah tersebut, tentulah banyaknya juga perbedaan makna, perbedaan terjemah dalam ayat Al-Quran, dalam terjemahannya. Seperti contoh yang saya ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ayat seperti yang saya ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrata fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kata sa'iqah dalam terjemahan Kemenak RI 2002, kata tersebut diterjemahkan halilintar. Adapun kata tersebut menuai perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulama terjemah bahasa Arab. Kata soikoh dalam ayat Al-Quran ada yang menyatakan kata tersebut dalam arti kematian, ada juga yang menyatakan kata tersebut dalam arti halilintar, adapun yang menyatakan kata tersebut dalam kata arti neraka, seperti yang dikatakan oleh Al-Farahidi. Al-Farahidi menyebutkan bahwasanya soikoh yang terdapat di situ adalah dia tersambar petir dan dia mati. Adapun Ibnu Manzur mendukungnya dengan mengutip Muqatil yang sabdanya yang dikatakan oleh Ibnu Manzur adalah dia tersambar petir. Maka makna as-soikoh tersebut adalah tersambar petir dan mati. Adapun Ar-Raghib Al-Isfahani menggabungkan ketiga makna tersebut untuk kata dalam arti kematian, siksa atau azab, dan neraka. Pokok bahasan tentang halilintar yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Isfahani. Adapun para penerjemah berbeda pendapat dalam memilih makna yang dimaksud. Yang pertama, ketika mereka memaknai halilintar, yaitu mereka dalam artian
yakni bila disambar petir, maka artinya ketika tersambar petir seluruhnya bergejolak, maka mereka mengartikan as-sa'iqah ialah halilintar. Adapun yang memaknai as-sa'iqah itu dimaknai dengan azab, yaitu as-sa'iqah tersebut menjadi hukuman yang dijanjikan terhadap mereka karena kesalahan yang mereka perbuat. Dan as-sa'iqah yang dimaknai dengan neraka ialah neraka mengambil mereka karena kesalahan yang telah mereka perbuat. Adapun dalam contoh kedua, di sini saya mengambil contoh dalam potongan surat An-Nisa ayat 90. Wa alqau ilaikumussalam. Wa alqau ilaikumussalam. Assalam dalam terjemah Kemenang RI tahun 2002, assalamu itu diartikan perdamaian. Adapun dalam hal ini menuai perbedaan perselisihan. Assalamu menurut Ibnu Abbas itu juga dikatakan as-sulhu atau bisa disebut konsilisiasi. Adapun Mangzur mengatakan bahwasanya as-salamu tersebut dimaknai dengan penyerahan. Pun Al-Farahidi juga menyebutkan hal yang sama, yaitu dalam arti menyerah. Menyerah di sini menyerah kepada ketaatan dan menerima terhadap peraturan. Maka disepakati bahwasanya terjemah daripada kata as-salamu ialah perdamaian atau menyerah dalam ketaatan dan menerima perintah. Kemudian dalam contoh ketiga ada kata muluk dalam Quran surat Al-Maidah ayat 20. Wa ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dalam terjemah Quran Republik Indonesia tahun 2002, kata muluk itu berarti dengan sebagai orang-orang yang merdeka. Para penerjemah yang telah mempelajari Al-Quran dari segi maknanya mengatakan salah satunya Ibnu Abbas memaknai daripada muluk ialah merdeka. Itu diambil daripada lahjah Huzail dan Kinana. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan dia menjadikan kenabian bersifat spesifik dan bersifat kerajaan yang bersifat umum. Jadi dikatakan bahwasanya muluk itu adalah sesuatu kerajaan. Yang dimaksud kerajaan ialah kekuatan terhadap pemerintah yang digunakan dalam menjalankan politik menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Adapun dalam rangkaiannya penerjemah menyepakati beberapa kata yang mengartikan kata muluk. Yang pertama ialah muluk atau menjadikan penguasa, atau juga tadi seperti merdeka. Adapun dalam kata ahrar yaitu merdeka. Adapun dalam kata zul ikhtiar, dalam arti zul ikhtiar yaitu menjadikan kamu hak atau pemilik atas kemauanmu sendiri. Maka kita simpulkan kata muluk tersebut adalah dalam perbedaan pendapat itu bisa diartikan merdeka ataupun terserah apa yang ingin kita lakukan. Ya, beberapa kata yang kita bahas, dari 3 kata yang kita bahas, dari kata sa'iqah, dari kata as-salamu, daripada kata mulukan, itu terdapat perbedaan arti. Itu adalah faktor atau pengaruh lahjah dalam
pengaruh perbedaan lahjah yang mempengaruhi perbedaan juga dalam mengartikan ayat Al-Quran. Nah, singkatnya, adanya fenomena tersebut yaitu multiple semantik atau homologi verbal dalam bahasa Arab memerlukan kosakata dengan konotasi yang berbeda ke dalam daftar komprehensif secara lengkapnya dan mendiskusikan konotasi tersebut padananya dalam ahli bidang tertentu dalam bidang sains jika dalam membahas sains di dalam Al-Quran, dalam bidang astronomi jika di Al-Quran sedang membahas keadaan astronomi, dalam bidang syair ketika di dalam Al-Quran tersebut sedang membahas tentang syair, dalam bidang ahli sejarah ketika Al-Quran sedang membahas sejarah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua ini adalah semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua. Ini catatan adalah pertama kalinya saya membuat video. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan ataupun kekurangan, banyaknya kekurangan itu adalah kekurangan saya sendiri. Saya akan memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.